전반전에 그렇게 좋았던 경기 내용이 후반전에 가서 거의 보이지 않는다는 거죠. 그래서는 마인드만 바꿔주면 인도네시아 팀도 상당히 좋은 팀으로 나는 거듭날 거라 생각하고 있습니다. 6 tersangka sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan lengkap STY siap mundur dari pelatih Timnas Indonesia. Setelah 11 hari tragedi Kanjuruhan berlalu, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong akhirnya angkat suara atas dinamika yang terjadi, khususnya terkait tuntutan publik agar Ketua Umum PSSI mengundurkan diri. Dalam unggahan Instagram pada Rabu, 12/10 sore, Shin membuka pernyataannya dengan ucapan bela sungkawa. Shin menyatakan berada di pihak korban dan mendukung adanya perubahan di sepak bola Indonesia agar tak jatuh korban lainnya. Namun demikian Shin berpandangan bahwa Iriawan adalah orang yang sangat berdedikasi untuk memajukan sepak bola Indonesia. Itu dirasakan pelatih asal Korea Selatan tersebut setelah menjalin kerjasama selama lebih dari 2 tahun atau sejak 2020. Jika nantinya Iriawan mundur karena desakan publik atas tragedi Kanjuruhan, dengan terpaksa pula Shin akan ikut mundur. Menurutnya jika sang pemimpin mundur karena suatu alasan, Shin sebagai rekan akan ikut serta dalam keputusan yang diambil pimpinan. Berikut ini adalah pernyataan lengkap Shin atas dinamika sepak bola Indonesia yang terjadi setelah terjadinya tragedi Kanjuruhan yang menelan ratusan korban meninggal dunia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas tragedi Kanjuruhan, Malang. Saya juga seorang suami dari istri dan seorang bapak dari 2 anak. Saya ingin memberikan dukungan penuh kepada para korban dan keluarga korban. Saya ingin memberikan harapan kepada semua orang Indonesia yang tersakiti karena tragedi kali ini. Walaupun dukungan saya tidak dapat menjadi kekuatan yang besar bagi keluarga korban, cara saya untuk memberi harapan adalah memberikan hasil baik dengan berprestasi di sepak bola yang masyarakat sukai. Seseorang yang sangat mencintai sepak bola Indonesia dengan kesungguhan hati dan memberikan dukungan penuh dari belakang agar sepak bola dapat berkembang adalah Ketua Umum PSSI. Menurut saya, jika Ketua Umum PSSI harus bertanggung jawab atas semua yang terjadi dan mengundurkan diri, maka saya pun harus mengundurkan diri. Karena saya pikir jika terdapat kesalahan dari rekan kerja yang bekerja bersama sebagai satu tim, maka saya pun juga memiliki kesalahan yang sama. Kita adalah satu tim. Sepak bola tidak bisa sukses jika hanya performa 11 pemain inti saja yang bagus, bukan juga hanya staf pelatih saja yang bagus. Kita bisa mencapai kesuksesan ketika semuanya menjadi satu tim, mulai dari pemain inti, pemain cadangan, staf pelatih, ofisial, semua karyawan federasi termasuk ketua umum. Itulah filosofi sepak bola saya. Sepak bola adalah salah satu olahraga yang tidak akan bisa menang dengan hanya satu orang saja yang bagus kinerja kerjanya. Saya dengan masyarakat Indonesia dapat mengembangkan sepak bola Indonesia bersama setelah saya datang ke Indonesia pada tahun 2020. Ini adalah prestasi atau hasil yang dibuat oleh para pemain, fans dan ketua umum PSSI yang memilih saya. Sangat disayangkan nyatanya semua tanggung jawab dialihkan kepada ketua umum. Beliau telah mengembangkan sepak bola Indonesia secara keseluruhan, pasti bisa juga mengatasi keadaan ini dengan baik. Saya pun akan berusaha lebih keras agar sepak bola Indonesia lebih maju lagi. Sebagai penutup, sekali lagi saya ingin mengucapkan bahwa saya ingin memberikan dukungan penuh kepada para korban, keluarga korban dan seluruh masyarakat Indonesia. Nama Malaysia trending selain karena kesuksesan membantai timnas Indonesia 5-1. Adapun trending Marcus terkait kekalahan timnas Indonesia dari Malaysia. Marcus yang dimaksud adalah mantan kiper timnas Indonesia yang kini menjadi pelatih kiper timnas Indonesia U16, Marcus Horizon. Ia dianggap sebagai biang kekalahan dan kegagalan Garuda Muda melaju ke putaran final Piala Asia tahun 2023. Potongan video di mana ia meneriakkan local pride, kebanggaan lokal, muncul kembali.
Meski tak sebut nama, apa yang dimaksudkan Markus, dianggap mengarah kepada pelatih timnas Indonesia senior asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Video tersebut sebenarnya muncul jelang pengalungan medali kepada timnas Indonesia U16 saat menjadi juara Piala AFF U16 2022 pada pertengahan Agustus tahun 2022 lalu. Saat itu bukan hanya Markus yang meneriakan local pride, tapi juga anggota tim ofisial Timnas lainnya bernama Gilang. Persisnya Gilang duluan yang menyebut kata local pride. Markus lantas menimpali dengan local pride kampion dan kini netizen memplesetkan menjadi local pride. Netizen menganggap apa yang disampaikan Markus Horison dan kawan-kawan dianggap tak biasa, bernada kesombongan. Dan kesombongan itu kini berakibat buruk pada timnas, dibantai oleh timnas Malaysia yang sejak lama dianggap sebagai musuh bebuyutan timnas Indonesia. Local pride trending. Istilah local pride sebenarnya sangat baik. Ia bahkan bisa menjadi gerakan agar masyarakat bangga terhadap produk lokal, atau memakai brand lokal dari Indonesia. Kini local pride trending lagi, namun dengan intonasi negatif, persisnya local pride ala Markus Horison yang terkesan sebagai kesombongan. Berikut komentar netizen tentang local pride Markus Horison. @reisinaga901, Markus, local pride kampion, kena bantai SMA Malaysia 1 vs 5, makanya Markus jangan sombong begitu du iya lain kali. @medioklubit, sedari awal munculnya kericuhan sosial media tentang postingan local pride, kami memilih diam. Bukan kami mengaminkan perilaku staf tersebut, tapi lebih memikirkan mental pemain menghadapi bagaimana pedasnya publik Indonesia ketika timnasnya menelan kekalahan. Akeong 00 Being Human, yang kemarin pada ngata-ngatain Malaysia bisa ditahan imbang Guam 1-1, apa kabar sekarang, 5-0 Indonesia dibantai sama Malaysia di babak pertama, GW gak peduli lokal pride TP please, ini kudu berbenah sih kehilangan Iqbal dan kayak kehilangan Marcelino di U19 tagar Timnas Day. Kekalahan telak 5-1 oleh Malaysia seperti anti klimaks. Timnas Indonesia sejatinya bermain apik pada 3 laga lainnya di fase grup, hanya saja, 2 laga diantaranya tidak dihitung dalam penentuan runner-up terbaik. Menurut regulasi, hanya hasil laga dengan tim peringkat 3 terbaik yang dihitung dalam penentuan runner-up terbaik. Hal ini agar tercipta kesamaan jumlah laga dengan grup hanya diisi 3 tim, grup H dan J. Maka hanya hasil laga Indonesia lawan Uni Emirat Arab dan Malaysia yang dihitung. Garuda Muda mendapat 3 poin dan selisih gol -3, Indonesia kalah bersaing dengan Laos, yang punya 3 poin dan selisih gol -2, dalam laga yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Minggu tanggal 9 Oktober tahun 2022, ini Timnas U17 Indonesia tak bisa berbuat banyak. Gagal tembus Piala Asia U17, media Vietnam ledek Timnas Indonesia U17, lebih buruk daripada Laos di ASEAN. Media Vietnam meledek kekalahan memalukan Timnas Indonesia U17 melawan Malaysia U17 dengan skor telak 1-5. Hal ini juga memastikan Indonesia U17 gagal mendapatkan tiket final Piala Asia U17 2023. Diketahui pada laga terakhir babak kualifikasi grup D Piala Asia U17 di Stadion Pakansari, pasukan Bima Sakti harus tumbang dari Harimau Malaya, padahal pada laga awal grup pasukan Garuda Muda bermain cukup baik dengan menyapu bersih semua laga.